Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kawan-kawan yang bertanya, gimana sih menanam anggur supaya bisa besar-besar, banyak, dan manis. Kita akan kali ini insya Allah menjelaskan bagaimana cara menanam anggur. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat awal menanam anggur. Ayo kita ikuti penjelasan selanjutnya. Saat kita memulai menanam anggur, kita harus terlebih dahulu tahu anggur yang kita tanam itu jenis apa. Jadi ada secara garis besar ada dua jenis anggur. Yang pertama adalah anggur yang bisa kita makan, yang dikenal dengan table grapes. Ada juga anggur yang dibuat untuk minuman, wine grapes. Nah, ini pastinya memiliki rasa yang berbeda. Kalau anggur table grape yang kita makan, yaitu anggurnya manis. Tapi untuk anggur wine atau anggur minuman, itu rasanya biasanya asam. Di sini ada beberapa contoh. Saya memulai menanam anggur dengan stek batang anggur, atau yang istilahnya kalau di kalangan pengangguran namanya cutting. Ya, seperti ini. Jadi ditanam batang yang sudah tua, diambil beberapa mata tunas atau beberapa ruas dan ditancap di tanah, dan bisa tumbuh tunas yang baru. Nah, ini ditanam dari stek atau dari cutting. Ada juga yang dari grafting. Jadi grafting biasanya atau disambung ataupun okulasi menggunakan anggur bagian bawahnya itu anggur yang wine grape tadi, anggur untuk yang minuman. Biasanya anggur yang untuk minuman itu sifatnya itu lebih tahan dengan cuaca, perkembangannya lebih cepat, sehingga digunakan untuk batang bagian bawah. Ini contoh salah satu wine grape atau anggur untuk minuman. Ini jenis Criolla Negra. Nah, ini bisa nanti disambungkan dengan jenis-jenis yang lain yang anggur yang untuk bisa kita makan dan manis. Sebagian juga ada yang mencangkok, tapi memang ada kekurangan dan kelebihannya di antara semua jenis menanam anggur, bibit anggur. Ini ada beberapa yang sudah saya stek, dapat dari kawan-kawan sumbernya. Ada jenis banana, kemudian ada jenis coklat. Kita menunggu sampai agak tinggi sedikit, kemudian keluar sulur kecil seperti ini, baru kita tanam di tanah ataupun di pot yang lebih besar. Ini ada beberapa nih, ini coklat, jenis coklat, kemudian ini macam-macam ya. Kemudian ya, ini ada Vidal Blanc ya, ada banyak macam jenis anggur.
kita harus pandai-pandai mencari jenis anggur yang kita beli. Ya, sebaiknya membeli anggur itu di tempat penjual yang terpercaya, ya. Jangan nanti kita menanam anggur jenis yang untuk minuman. Wine grape itu biasanya asam, ya. Ada beberapa jenis ya yang sudah saya tanam untuk yang jenis wine grape yang digunakan nanti untuk batang bagian bawah. Ya, ada Isabella, kemudian ada Red Master, ya, ada beberapa yang lain juga. Berikutnya jenis-jenis bagaimana cara atau menjalarkan anggur, model menanam anggur. Ini contoh yang di planter bag, ya. Bisa juga dengan menggunakan ini planter bag yang isi 100 liter. Bisa juga menggunakan pot yang besar untuk menanam anggur ini. Ya, ini jenis Mondrop. Kira-kira saya pindahkan ke planter bag ini 2 bulan lah, sebulan setengah. Ini namanya sistem para-para, ya. Dari pot ini, planter bag ini dijalarkan ke atas, ke rambatan di atas. Rencananya saya akan jalarkan ke kemari sampai ke sana nanti, ya. Ini namanya sistem para-para. Ini ada di sini rencananya saya buatkan 3 varian nanti, ya. Sudah ada 2 saya tanam untuk di sistem para-para yang di sini, ya. Yang ini jenis Everest, sama di planter bag yang 100 liter. Saya jalarkan ke atas. Nah, itu nanti akan menjalar terus sampai ke sana, dan akan ada cabang-cabangnya ke kemari ataupun ke sana. Kita berharap ada nanti buahnya dari atas ini menjuntai ke bawah. Itu adalah contoh sistem para-para. Ada juga, bisa juga kalau di pot itu, ya, kalau misalnya lahan kawan-kawan tidak terlalu luas, bisa menggunakan sistem tabulang pot. Jadi menggunakan pot seperti ini, ya, kemudian dibuat ajir istilahnya, rambatan, ya, ataupun saya menggunakan paralon, kemudian ini besi yang dilingkarkan, atau bisa juga dengan kawat yang agak keras dan dibuat lingkaran. Ini saya buat 3 tingkat, disesuaikan dengan tingginya mau berapa. Nah, ini saya belum pindahkan, nanti mungkin beberapa bibit ini akan saya pindahkan ke pot ini menjadi sistem tabulum pot. Nanti anggurnya ini ditanam di sini, kemudian dijalarkan melingkar, ya, atas sampai ke atas, dan ini nanti cabang-cabangnya akan ke atas juga, dan di situ akan tumbuh buah. Ya. Ini ada 2
sistem penanaman. Yang pertama tadi saya ulangi, yang pertama adalah sistem para-para merambat, dan yang kedua ini sistem tabulam pot. Kita lihat berikutnya yang selanjutnya. Nah, yang ini adalah sistem teralis namanya, ya, seperti pagar lah. Saya tanam di planter bag yang 100 liter juga. Ini bisa kalau lahannya luas, bisa menggunakan anggur ini langsung ditanam di tanah tanpa pot. Bisa juga dengan pot ataupun dengan planter bag seperti ini. Ini saya buat jenis teralis, ya. Jadi dari sini nanti ada tunas-tunas ke atas, naik ke atas. Contohnya seperti ini sudah ada satu yang naik ke atas. Nah, nanti di sini bisa di setting anggurnya berbuah di cabangnya ini. Ya, ini sebenarnya jenis untuk batang bawah atau diistilahkan rootstock, ya. Jadi untuk sebenarnya jenis anggur minuman, anggur wine, tapi memang perkembangannya cepat, ya. Ini jenis Criollo Negra, cepat tumbuhnya, dan ini yang tadi saya katakan, saya hanya mengambil ini sebagai untuk batang bawah, jadi bisa untuk mempercepatnya saya mencangkoknya seperti ini, karena tidak mengharapkan buah. Kalau anggur ini dicangkok, jenis anggur dicangkok, kalau anggur yang untuk dimakan itu dicangkok, dia akan mempengaruhi pertumbuhan pohonnya, bisa menghambat pertumbuhan buahnya kalau dicangkok. Tapi ini saya cangkok karena ini jenis rootstock, anggur untuk batang bagian bawah. Ini pertumbuhannya cepat. Jadi ini sistem teralis, ya. Saya buat ke sana kira-kira 2 meter, ke kanan juga 2 meter. Ya, nanti ada cabang-cabang ke atasnya seperti ini. Ini sistem teralis. Sedikit saya jelaskan lagi mengenai menanam anggur ini. Perlu ada diketahui cabang-cabang anggur, ya, supaya nanti pertumbuhan anggurnya itu rapi, ya. Nah, ini saya tanam dari stek. Ini saya tanam awal, stek, tumbuh tunas, ya. Ini menjadi cabang primer namanya, ya. Sampai sini cabang primer, kemudian bercabang luah. Saya buat cabang luah, jadi jangan terlalu banyak cabangnya kalau mau menanam anggur supaya rapi dan tidak berantakan. Cabang luah dia kanan kiri, terserah kita mau berapa ke kanan berapa ke kiri panjangnya, disesuaikan dengan tempat kita, ya. Bisa juga nanti ini kalau mau di setting sistem teralis ini bisa ditanam di pinggir dinding pagar misalnya, atau di pagar, gitu, ya. Nah, dari sini nanti akan dari cabang sekunder ini, 2 cabang yang kanan kiri namanya cabang sekunder, akan muncul tunas-tunas ke atas, ya. Ya, seperti ini cabangnya, satu lagi. Setelah dari sekunder ini muncul lagi cabang baru, inilah namanya cabang tersier. Nah, di tersier inilah nanti akan tumbuh bunga yang akan menjadi buah.
Ini sistem teralis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, anggur itu bisa kita tanam langsung dari potongan dahannya berupa stek. Kita tanam langsung di tanah. Bisa juga disambung, ya, grafting istilahnya, okulasi, disambung antara jenis yang pertumbuhannya cepat, akarnya bagus, kemudian disambungkan dengan anggur yang rasanya manis dan buahnya besar. Contohnya seperti ini. Ini awalnya yang bagian bawah ini adalah batang anggur untuk minuman, wine grapes ya. Ini jenis Isabella, batang bawahnya. Ya. Kemudian ini disambung dengan jenis transfigurasi ya. Saya buat 2 cabang, ke kanan dan ke kiri. Memang ini tidak sebanding perkembangannya, lebih besar yang ini. Nanti ya ini ada triknya nanti bagaimana supaya bisa sama besar antara kanan dan kiri ya. Sebenarnya saya ini saya buat sistem para-para naik ke atas. Nah, ini di grafting kira-kira bulan Oktober atau November tahun lalu 2019 ya. Saya grounding, tanam di tanah seperti ini akhir bulan November tahun 2019. Nah, ini sudah ini sistem para-para saya buat ya. Ini anggur perdana yang saya tanam. Ini niatnya sih awalnya saya buat cabangnya di atas gitu ya. Setelah naik ke atas, bercabang di atas, cabang 2 di atas. Tapi karena di awal saya baru pertama kali nanam anggur, langsung ada cabang di sini, saya biarkan saja, dan akhirnya menjadi besar cabangnya. Sayang rasanya untuk dipangkas, jadi saya biarkan saja. Nah, ini anggur ini sudah pernah berbuah ya. Sudah saya panen buah-buahnya, tinggal ini rencananya akan kita pangkas lagi nanti ya. Sistem para-para awalnya saya hanya menggunakan tali ya, seperti ini, bercabang ke sana. Ini nanti akan dipangkas lagi. Kalau anggur ini memang harus sering-sering ada jadwalnya pemangkasan ya, supaya tumbuhnya baik dan akan membawa bunga atau buah lagi. Nah, ini masih ada buahnya, masih sedikit yang kecil karena memang jenis transfigurasi ini gejah ya. Ini namanya jenis transfigurasi, masih kecil. Nah, yang ini juga sistem para-para. Ini jenis saya tanam di
pot sebesar ini ya. Biasa dipakai untuk ini biasa dipakai untuk menanam jambu madu ya. Nah ini jenis Nizina ya. Ini anggur kedua yang saya tanam ya. Ini jenis para-para ya. Niatnya awalnya satu cabang utama, cabang primer, naik ke atas, baru di atas nanti dicabangkan jadi dua, rencana awalnya. Tapi ternyata di awal sudah ada bercabang dua seperti ini. Akhirnya saya lanjutkan saja cabang jadi cabang sekunder langsung. Nah ini juga ini ditanam langsung dari tidak di grafting ya, on root, istilahnya on root, memang dari batang Nizinanya sendiri. Nah ini saya buat sistem para-para dari primer bercabang dua sudah menjadi dua sekunder, kemudian cabang sekundernya naik ke atas ya, seperti ini. Ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sini sekundernya. Kemudian nah seperti ini sekundernya ya. Saya buat panjang kira-kira 2 meter setengah. Nah seperti ini ya. Niatnya memang saya buat seperti ini karena di bawahnya ada kolam ikan koi. Saya buat seperti ini untuk sekaligus peneduh ya, dan juga menjadi penghias. Ini nanti ini sudah program pembuahan ya, tapi memang belum saya pangkas. Rencananya akan saya pangkas, tapi sudah mulai ada membawa bunga dan buah seperti ini. Jadi mau dipangkas juga sayang juga gitu, sudah ada yang muncul bunga atau buahnya, walaupun satu pandan atau satu dompol ini. Nizina, ini jenis Nizina. Ini jenis para-para ya, sistem penanamnya para-para. Di sana ada satu saya pakai pot tanamnya, kemudian di sebelah sini juga pakai planter bag. Ini jenis manicure finger. Ini saya tanam dari stek ya, awalnya seperti ini steknya, kemudian tumbuh tunas, sudah ya sama ini ya. Jadi saya rencananya sebenarnya membuat cabang sekundernya di atas dekat para-para, sebaiknya seperti itu ya. Jadi cabang itu di atas lebih bagus ya, lebih cantik ya. Tapi ini sudah terlanjur ada cabang di bagian bawah, cabang sekundernya bagian bawah ada dua. Ya udah saya teruskan saja ya, karena memang saya mau membuat dua cabang sekunder. Yang satu nanti akan menjalar di sini, kemudian kemari dia akan menutup menjalar melalui para-para ini. Ini saya menggunakan sling ya, sling baja yang dilapisi dengan plastik lah gitu. Sling baja kecil untuk jalaran anggurnya seperti ini. Nah ini sudah mulai, ini subur ya, alhamdulillah subur. Nah, ini seperti ini, dia akan menjalar sana dan akan bercabang. Cabang tersiernya akan menutupi para-para ini. Nah, keuntungan model para-para, sebaiknya model para-para ini ada penutupnya di atas. Jadi
Kalau hujan tidak langsung terkena anggurnya, pohon anggurnya, terutama di bagian media tanam ya. Karena kalau media tanam anggur sering kena air, becek, itu akan gampang anggurnya menjadi akarnya busuk dan anggurnya mati. Lebih bagus memang kalau menanam anggur ada penutupnya ya, pakai bisa seperti ini, menggunakan kanopi ya, atau dengan paranet juga bisa ya, sesuai dengan keinginan kawan-kawan seperti apa ya. Demikian sekilas tentang penjelasan tentang anggur. Ini masih awal-awal. Insya Allah berikutnya akan saya bahas lebih spesifik bagaimana membuahkan anggur, bagaimana supaya anggur manis dan besar-besar, dan bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Insya Allah akan kita buatkan videonya untuk berikut-berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan bisa, insya Allah bisa menanam anggur juga, dan saya sudah membuktikannya bisa kita tanam anggur di rumah kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.